Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk mengklik video ini ya. Sekarang mari mau ngajak kamu dulu, ayo kita cari tahu tentang bagaimana perasaan atau energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini terhadap dirimu ya. Bagaimana dia sekarang ke kamu. Oke. Ini nanti mari akan bagi tumpukan kartu tarotnya menjadi 3 bagian ya. Silahkan kamu pilih salah satunya. Andaikan kamu penasaran dengan beberapa orang sekaligus, monggo boleh saja dipilih satu tumpukan untuk satu orang ya. Mau diseriusin pembacaan ini boleh, mau dianggap sebagai fun reading juga tidak masalah. Oke. Oke, sudah ada 3 tumpukan ya. Silakan dipilih. Oke, tumpukan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, mungkin untuk kamu yang mau ngeseriusin bacaan ini, di pause aja dulu videonya. Kamu ambil waktu untuk membayangkan wajah seseorang yang kamu tuju. Jika kamu mengerti, kamu tahu nama lengkapnya, sebutkan nama lengkapnya di dalam hatinya kamu. Baru kemudian kamu pilih salah satu di antara ketiga tumpukan ini ya. Oke, baik. Di sini mari untuk menghemat durasi langsung aja akan memulai dari tumpukan yang pertama. Bagaimana saat ini perasaannya dia ke kamu Gemini? Oke. Ya, waduh. Mantep. Iya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau Maria begini, perasaannya dia ke kamu ya, energinya dia ke kamu saat ini tuh kayaknya lagi cinta-cintanya banget sama kamu. Lagi sayang-sayangnya banget sama kamu. Gitu ya. Ini kebetulan ada 2 kartu yang sama di sini. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh sering banget menghayalkan kamu, sering banget tuh mikirin kamu, sering banget tuh berangan-angan gitu ya. Jangan-jangan masa depannya aku dengan Gemini ini akan seperti ini, akan seperti itu. Namainlah itu gambaran-gambaran hubungan yang sweet, yang manis, yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, itulah yang dia bayangkan tentang kamu. Nah, seperti itu ya. Beberapa untuk saat ini bisa saja bahwa memang ya terlepas dari cintanya dia kepada kamu, tapi juga kadang-kadang bisa ini pikirannya dia ya, nalarnya dia ini kayak nyuruh-nyuruh dirinya untuk lari dari kamu gitu loh, karena saking indahnya dengan kamu itu, jadi kayak ada juga rasa takut gitu loh, takut patah hati gitu ya, takut dikecewakan, takut angan-angannya dia tentang hubungan kalian tidak menyata, hanya sebatas di ranah angan-angan saja, takut dia di situ. Jadi andaikan kalau kamu ngelihat bahwa orang ini tuh lari-larian, agak-agak jual mahal sama kamu, sepertinya tidak menerima kehadiranmu dalam hidupnya dia, itu hanya itu hanya menunjukkan rasa takutnya dia itu tadi. Ada gagasan di dalam pikirannya bahwa hubungan kamu dengan dia ini tuh nggak akan mungkin terjadi, gitu loh. Nggak akan mungkin terjadi. Jadi makanya dia kayak udahlah lari aja, agak-agak jual mahal saja gitu. Kalau bisa tuh ngeprotek diri dia baik-baik dari kamu. Jadi ini kayak yang aneh ya.
cinta-cinta, sayang-sayang sama kamu. Bukannya dia ini nggak ada rasa sama kamu, ada rasa sama kamu. Cinta-cinta, sayang-sayang, dan dia kayak ngerasa bahwa kamu pun punya cinta dan kamu tuh punya rasa sayang untuk dia. Entah. Tapi walaupun begitu ya tadi, ya ego diri yang resah, cemas, gelisah, itu kayak mengontrol dirinya, gitu. Ya andaikan dia ini tuh agak-agak jual-jual mahal sama kamu, seolah-olah menghindar dari kamu. Juga ini bisa, dia itu nggak nyatakan cintanya dia sama kamu, nggak nyatakan rasa sayangnya ke kamu. Karena ada beberapa di antara kalian boleh aja saat ini tuh ceritanya, friendzone ya, itu istilahnya ya, friendzone. Dibilang teman, kok perlakuannya di atas teman. Dibilang kekasih, nggak ada judulnya, nggak pernah ngomong pacaran yuk gitu, nggak ada gitu proposalnya, gitu ya. Atau ketika pun misalnya di situ tuh sudah ada nih judul dari relationship ini, tapi dia nggak pernah kamu dengar bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu. Misalnya kamu nggak pernah dengar kayak gitu dari dia, itu sengaja disembunyikan. Sengaja. Orang ini kalau mau ini pride-nya itu agak tinggi, harga dirinya itu agak tinggi. Malu dia untuk menyampaikan hal sedemikian rupa ke kamu. Jadi jangan bilang kalau dia nggak pernah ngomong bahwa aku kangen kamu gitu ya. Berakting manusia tak berdaya gitu ya. Manusia yang sedang berbunga-bunga, bukan berarti dia tidak berbunga-bunga banget gitu loh. Cuman bunga-bunganya ini tuh kalau bisa jangan dapat tahu sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Mau ini friendzone. Justru karena friendzone, makanya dia tuh bisa-bisa juga nggak bilang bahwa dia tuh sayang sama kamu. Andaikan dia nggak bilang seperti itu. Nah, beberapa bisa aja ini kayak kalian saling welcome gitu ya. Terutama kamu, menurut dia kalau kamu tuh welcome banget sama dia. Kamu tuh terbuka banget sama dia, dan mungkin kamu tuh kadang-kadang tuh agak lebih banyak mau, tanda kutip ya, mengusahakan relationship ini. Misalnya, kamu tuh lebih proaktif di sini. Kemudian keproaktifannya kamu itu suka dia. Yang maunya kayak gitulah kamu terus-terusan. Maunya seperti itulah kamu. Nah, di sana ya. Kadang-kadang orang ini tuh bisa kayak merasa bahwa kamu tuh sulit untuk dimiliki. Karena orang ini tuh menilai kamu tuh lumayan tinggi. Gitu, ya. Memang dia tuh tidak merendahkan dirinya dia, memang tidak. Tetapi kamu pun kayaknya punya kualitas diri yang wow ya. Makanya kamu tuh agak sulit untuk dimiliki. Gitu. Menggairahkan relationship-nya kalian, menantang bagi dia relationship-nya kalian. Tetapi sekaligus ini antara mau ngejar kamu, mau bersama dengan kamu, sekaligus mau menghindar dari kamu. Gitu ya. Kalau pikirannya dia ya, nalarnya dia tuh lari kayak gitu dari kamu. Tapi belum tentu dia akan bisa lari begitu saja dari kamu, belum tentu. Gitu ya. Kadang-kadang ini mau ini dengan konyolnya dia, andaikan aku tuh jatuh cinta ya pada orang lain. Jadi kalaupun ada apa-apa antara hubungan kalian berdua ini, dia tidak terlalu bagaimana-bagaimana. Aneh ya pemikiran kayak gitu. Menurut Maria aneh, tapi entahlah menurut kamu. Andaikan aku nih jatuh cinta pada orang lain. Andaikan aku ini punya kekasih yang lain. Jadi kalau terjadi misalnya kamu pergi dari dia, enggak luka banget. Karena kalau hanya dia pasang satu dengan kamu, bisa-bisa dia hancur. Menurut dia ya.
Bisa-bisa dia hancur di situ, bisa-bisa dia susah move on, bisa-bisa dia down di situ. Jadi kayak ada backup plan B-nya dia. Nah seperti itu. Andaikan kalau perasaannya dia ke kamu ini tuh bisa dibaginya ke orang lain. Nah seperti itu. Tapi dia berharap kalau kamu itu tidak berubah ke dia. Ya, itu pembacaan kalau saat ini kamu dan dia itu sedang bersama. Tapi andaikan saat ini kamu dengan dia ini tuh sudah tidak bersama lagi. Dia takut ini kembali ke kamu. Walaupun rasa cintanya dia ke kamu itu ada, takut kembali ke kamu. Gitu. Jadi ini asik mau menghindari kamu aja nih orangnya. Bisa ini dia kayak yang aku nanti bertekuk lutut sama kamu Gemini. Dan aku nggak suka kalau aku tuh bertekuk lutut sama kamu. Gitu ya. Kemana harga diriku kalau aku tuh bertekuk lutut? Gitu. Kalau bisa memang menghindar jauh-jauh ini dari kamu. Lagi-lagi itu aja ya, mau lari aja. Karena dia kalau dengan seperti ini, dia kan tahu ini. Kalau dia dengan kamu dalam jangka waktu yang lama, bisa-bisa dia makin dalam sama kamu. Dan resiko makin besar. Gitu. Kalau bisa ini ya, kalau misalnya ya, andaikan kalian ini sudah berpisah sekarang. Kalau bisa, ini dia mau itu nutup sosial media. Atau minimal tuh jangan stalking tentang kamu. Karena kalau stalking tentang kamu, dorongan ingin kembali itu tuh ada. Jadi datang dia ini kayak ngerasa dia bisa-bisa bodoh. Bodoh. Gara-gara dia akan semakin besar keinginannya dia tuh untuk memiliki kamu. Jadi kalau berpisah, susah move on jadinya. Gitu. Susah move on. Jadi kalau kalian ini berpisah, mau ini dia tuh sembarangan saja tuh mencari pria baru atau wanita baru. Mau sembarangan. Untuk pengalihan pikirannya dia, walaupun dia tahu itu sesungguhnya enggak juga berhasil. Enggak juga berhasil. Seingin cepatnya dia ingin kabur lari dari kamu, sebegitu cepatnya pula lah egonya dia tuh bagian dari diri dia yang lain itu tuh melarang. Enggak boleh, jangan pergi gitu. Nah di situ jadi dia riuh sendiri. Dia sibuk sendiri di situ. Jadi kayak orang ini takut jatuh cinta. Terutama takut jatuh cinta padamu. Gitu. Takut jatuh cinta padamu. Karena kalau jatuh cinta fatal. Gitu loh. Jadi dia udah menggambarkan yang wah gitu ya. Yang aneh-aneh lah gitu. Nah di sana, kamu manusia yang sangat menggoda di matanya dia, pengen dimiliki tapi baiknya jangan dimiliki. Ah kayak gitu, kan mumet sendiri dia, repot sendiri dia jadinya. Kayak gitu ya. Sementara mungkin kamu yang lagi Gemini, yang lagi ngeliat video ini mungkin santai-santai aja gitu ya. Kamu enjoy dan menikmati sajalah permainan di dalam relationship-nya kalian gitu ya. Kamu slow aja di situ, kamu ceria aja di situ. Tapi kalau dia dengan diri dia sendiri itu pun bertolak belakang. Nah kayak kita. Tetapi begini ya, jangan-jangan ada beberapa, kalaupun kamu mau serius-serius banget sama orang ini, kayak kata Mari tadi, untuk saat-saat sekarang, ya, ini masih akan mau ini menghadirkan kandidat-kandidat asmara baru. Masih mau. Nah kayak kita. Kayak kata Mari tadi, ini orang takut jatuh cinta. Jadi akan bisa kemungkinan besar dia pasang dua. Nah seperti itu. Walaupun dia tahu kalau dia dengan kamu itu tuh, dia akan baik-baik saja hidupnya. Tapi ya tadi ya, pikiran dia tuh menggagas, wah risikonya besar ini bos gitu di sana. Atau ya tadi, saking powerfulnya kamu, berkarismanya kamu, auramu kuat, ya kamu kayak yang bisa
menaklukkan dia dan kemudian mendikte dia gitu. Sementara dia nggak suka gitu ya, dia nggak suka, dia tuh kelihatan tidak punya kuasa atas diri dia sendiri. Seperti itu. Jadi permainan mental, dorongan emosional seseorang ini tuh sangat kuat ke kamu. Nah, oke ya, begitu ya Gemini ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikut memilih tumpukan kartu pertama. Mari akan masuk ke tumpukan kartu kedua. Bagaimana energinya dia saat ini kepada kamu? Oke. Oke. Oke ya. Jadi kan kayak gini nih. Seseorang ini tuh sebenarnya pengen ini tuh memberikan yang paling terbaik bagi hidupnya kamu ataupun bagi hidupnya dia. Nah, seperti itu. Jadi memang orang ini nggak tahu ya Gemini ya. Ini pun tadi kok kayak tertekan mental. Nah, yang ini juga kayaknya tertekan mental juga ya. Gitu. Dan mungkin hubungan kalian ini tuh tidak mudah ya untuk dijalani. Kamu juga punya pemikiran yang terlalu memaksakan relationship ini, tapi ini menurut dia loh ya, menurut dia. Kamu kayaknya seperti memaksakan relationship ini, walaupun pada akhirnya kalau tetap bersama kalian, mungkin akan ada kejelasan hubungannya, tetapi resikonya terlalu banyak. Gitu ya. Resikonya terlalu banyak, terutama resiko kepada dirinya. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang dia merasa kalau kamu itu terlalu menyesak. Terlalu menyesak dalam hubungan ini. Gitu ya, terlalu bikin dia sesek. Gitu. Memang ini kalau mari lihat, boleh-boleh dia apa ya? Memang ingin hubungan jangka panjang sama kamu. Tapi kesiapannya dia ini tuh tidak sebesar keinginannya dia dengan kamu ini Gemini. Kesiapannya dia ya, terutama secara mental ya, belum siap. Nah, kayak kita. Dan lagi-lagi, orang-orang seperti ini tuh pun kayak yang mau lari, mau menghindar dari kamu, Gemini. Gitu. Jadi kan gini juga ini. Memang sih masa depan dengan kamu itu tuh jelas tergambar di matanya dia. Gitu ya. Tetapi resikonya pun tidak kalah besarnya. Tidak kalah nyatanya. Indah bersama dengan kamu tuh nyata, nampak. Tapi sekaligus yang mengerikan tentang apa sih yang bakalan bisa terjadi di masa depan, itu pun seolah-olah nyata bagi dia. Gitu. Memiliki kamu, iya ada keinginan di situ. Lumayan besar keinginan di situ. Gitu ya. Tapi rasa nyaman, rasa amannya dia ketika ngejalani relationship ini, itu yang goyang di sana. Seseorang ini pun tahu kalau kamu itu cinta sama dia. Kalau kamu itu pun sayang sama dia. Mungkin juga kayak dia merasa bahwa kamu itu siap ya. Kalau ini hubungannya kalian pacaran, nampak-nampaknya kamu di sini tuh siap untuk menjadi suaminya dia atau istrinya dia. Berbeda dengan kalau tumpukan kartu pertama, mari rasa itu hanya kayak cerita sebagai kekasih ya. Tapi kalau untuk tumpukan kedua ini tuh lebih kayak pasangan sebagai suami istri. Itu dia vibe-nya yang mari tangkap. Apakah memang ini adalah suaminya kamu atau apakah ini adalah istrinya kamu gitu ya. Jadi dia melihat itu kayak yang
untuk mempertahankan hubungan pernikahan ini, iya, ada dari kamu. Kelihatan dari kamu. Nah, kayak gitu. Dan balik lagi ke dia, apa yang dia bisa berikan ke kamu, ini bisa yang kayak sangat sedikit sekali. Tapi itu menurut pendapat dia pribadi ya. Aku nih kok kayaknya masih kurang bisa mampu ya menjadi pasangannya kamu, pasangan yang bukan hanya sekedar sebagai status pasangan, tetapi orang yang punya andil bagian bagi hidupnya kamu. Nah, terkadang dia bisa kayak menduga kalau kamu tuh menuntut banyak ke dia. Nah, tetapi ini boleh jadi bukan kamu yang menuntut banyak sesungguhnya, tapi dia yang menuntut banyak sama relationship ini. Kadang-kadang orang tuh mau keliru dalam menilai. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak yang ada tuntutan-tuntutan di sini. Padahal belum tentu kamu nuntut, kamu mesti gini ya, kamu mesti gitu ya. Tapi dia aja yang merasa sendiri bahwa dia harus seperti ini, dia harus seperti itu, baru bisa ngebahagiain kamu. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini hubungan kalian masih ada. Tapi kalau hubungan kalian ini ternyata sudah tidak ada lagi, misalnya, andaikan kamu bertanya tentang mantannya kamu ini ya. Nah, ketika perpisahan ini terjadi, tidak mudah dia meninggalkan kamu. Tidak mudah, akan lama ini mencari penggantimu. Lama. Kalau bisa, Mas akan mencoba untuk kembali ke kamu. Tapi dia pun tahu bahwa untuk kembali dengan kamu itu kecil peluangnya. Apalagi kalau ternyata perpisahan kalian berdua ini tuh terjadi karena kamu memilih untuk bersama dengan orang lain. Misalnya kamu meninggalkan dia karena kamu menikah sama suaminya kamu sekarang ini atau sama istrinya kamu yang sekarang ini. Tidak akan mungkin kamu tuh meninggalkan keluargamu demi untuk bisa bersama dengan dia. Gitu. Walaupun ada keinginannya dia yang seperti, semoga kamu datang ya, tolong hubungin aku, tolong tampil, hadir dalam hidupku. Ini orang stres banget mikirin kamu. Ya, kalau ini entah dia mantannya kamu atau dia ini seseorang yang saat sekarang masih terhubung koneksi asmara dengan kamu. Ini orangnya overthinking sekali. Gitu. Takut hubungan dengan kamu ini berakhir, itu aja. Takut hubungan berakhir. Tahu dia ya, kalau misalnya ini sudah berpisah, tahu dia harus move on. Dia harus ninggalin kamu, gitu. Tapi dia pun gak bisa bohongi dirinya bahwa dia menginginkan kamu. Ini ya kalau lagi berpisah, lagi kangen-kangennya sama kamu. Oh, ini kelas berat ini kangennya. Gitu. Gak tanggung-tanggung ini kangennya. Gitu ya. Setiap malam bisa ini kayak yang, ya ampun Tuhan, semoga Gemini menghubungi aku, gitu-gitu. Di sana. Jadi kayak yang aku akan bisa move on kalau aku tuh dapat kabar dulu dari Gemini. Gitu. Jadi datang dia bersyarat-syarat, tapi syarat-syaratnya itu syarat-syarat yang konyol gitu loh. Itulah ya, saking inginnya ya sama kamu. Syarat-syarat yang konyol di situ. Gitu loh. Aku bisa move on kalau kamu itu ngomong dulu sama aku. Ah, ini bisa itu yang kayak mau berpura-pura pula. Udahlah, nggak apa-apa lah kalau kamu lebih memilih orang lain daripada memilih aku. Tapi seringlah berkabar sama aku. Maulah kunjungin aku sekali-sekali. Terutama kabar ya. Dia butuhkan kabar kamu. Berkabarlah ke aku, berkabarlah. Mau hubungannya sudah mantan, mau sekarang masih berjalan, orang ini tuh kayak kepengen kalau kamu tuh banyak membuka dirinya kamu sama dia. Gitu. Dia butuh ditenangkan secara mental. Gitu.
Dan dia tuh bisa kayak, kalau aku sendiri mengupayakan ketenangan mentalku, aku nggak bisa. Mesti Gemini nih baru bisa. Gemini nih obat dari overthinkingnya aku. Gitu. Seolah-olah di sini tuh dia kayak menampakkan bahwa kamu tuh punya pengaruh besar pada kesejahteraan pikirannya dia. Nah, di sana, ya. Kemudian kalau misalnya skenarionya begini, kamu ingin menikah dengan seseorang ini, maunya dia, ya, kamu ajak dia terus, tapi ngajaknya itu tuh sekaligus tidak memaksa untuk cepat-cepat pernikahan itu tuh terjadi. Yakinkan dia terus-menerus, dia tahu ini untuk percaya sama kamu butuh waktu lama. Makanya orang-orang seperti ini percaya sama orang lain lama, kemudian move on dari orang lain yang pernah dia percaya, itu pun lama. Lambat dia pergerakannya. Memang kayak gitu energi orang ini. Kalau pikirannya bisa ngelantur ke sana, ke sini, ke sini, ke situ. Tapi secara ekspresi nyata, bisa-bisa ini orangnya pelan. Bisa-bisa ini orangnya lambat gitu. Ya, itu andaikan kalau kamu yang mencoba untuk melamar dia, membawa hubungan kalian ini ke level yang lebih lanjut. Tapi apabila kamu menemukan ternyata seseorang ini tuh yang kayak ngejar-ngejar kamu, ngeburu-ngeburu kamu, gitu ya. Nah, kalau dia ngeburu-ngeburu kamu, itu karena dia merasa mantap dan yakin banget ya, kalau kamu itu adalah suami atau istri yang potensial. Karakter yang kamu miliki, ini seseorang nih kayak yang memuja kamu nih. Dia ini seperti yang respect sama kamu. Jadi kayak yang mungkin dia ngeliat kamu tuh orangnya dewasa. Mungkin juga dia melihat dari sisi agamanya kamu itu bagus gitu ya, kuat gitu. Soleha kamu. Nah, itu nilai tambah di matanya dia tentang kamu. Gitu ya. Jadi makanya kamu tuh kayak calon ibu yang paling pas untuk melahirkan anak-anaknya dia, atau calon bapak, ya, calon bapak bagi anak-anaknya dia. Itu pas, paling pas, itu adalah kamu. Nah, di sini. Dan orang ini tuh tahu ini, kalau tapi taunya tuh maksudnya gini ya, apakah dia menduga-duga di situ. Kalau kamu tuh cinta sama dia. Kalau kamu tuh pun sayang sama dia. Kalau kamu tuh pun ingin sama dia. Nah, seperti itu. Jadi klop ya. Orang ini ngerasa dengan kamu itu Gemini, ini adalah sebuah relationship yang klop. Seperti apa yang dia maui. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah ikut memilih tumpukan kartu kedua ini. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Oke, masuk mari ke tumpukan ketiga. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu? Wah. Oke, ada yang menyakiti di sini. Kamu berhasil menyakiti dia. Nah, itu menurut dia ya. Kamu orang yang paling berhasil nyakitin dia. Dia kecewa. Saat ini orangnya lagi kecewa berat sama kamu, Gemini. Lagi kecewa berat. Tapi walaupun dia kecewa berat, maunya dia ini tuh hubungan dengan kamu tuh akan kembali baik-baik saja di depan sana. Gitu. Walaupun mungkin beberapa dia bisa bilang kamu pembawa masalah bagi hidupnya dia. Tetapi di situ sekaligus dia yang kayak, walaupun begitu aku masih mau sama kamu. Aku masih ingin sama kamu. Sesungguhnya seperti itu. Itu ya. Walaupun apabila saat ini kamu dan dia sudah dalam posisi terpisah, dia bisa aja nih pacu cepat gitu ya, pacu cepat untuk hilang dari hidupnya kamu. Tetapi pikirannya dia, perasaannya dia akan masih nempel sama kamu. Sepanjang dia masih sakit hati sama kamu, ini ada kemungkinan ya pisahnya kalian ini pisah jelek gitu loh. Pisah bukan dengan
pisah karena ribut, pisah karena tawuran gitu, bukan pisah karena satu dua hal yang tidak bikin hatinya itu gegeran gitu ya, pikirannya itu nggak gegeran. Tapi ini kayak setelah saling hardik mungkin gitu, setelah mengungkapkan rasa tertekannya dia oleh sebab kamu, baru ini berpisah. Nah, jadi sepanjang orang ini tuh masih belum bisa memaafkan kamu, sepanjang itu pula lah kamu itu tuh ya, hadirnya sosok dirimu itu tuh akan bercokol di hidupnya dia. Jadi tanpa disadari seseorang ini, dia itu masih akan membawa-bawa kamu dalam kehidupannya ya, walaupun pada kenyataannya akan ada perpisahan atau mungkin saat ini sudah berpisah kamu dengan dia. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kayak gini tuh, pengen sih dia kayak let go aja lah, lepasin aja lah, tapi aduh perih banget aku gara-gara kamu gitu, kamu jahat banget sama aku. Nah kayak gitu dia, kamu gak cinta sama aku, kamu gak sayang sama aku gitu. Di sana kamu gak cinta, kamu gak sayang, kamu gak memperlakukan aku tuh seperti seseorang yang kamu pilih gitu. Kamu gak respect sama aku, kamu gak peduli kepada relationship-nya kita. Jadi banyak banget ini unek-unek dari seseorang yang kamu pikirkan ini ke kamu gitu ya. Beberapa ini kayak yang bilang, Gemini kamu tidak setia sama aku gitu, kamu mengecewakan aku, kamu menghancurkan hatiku. Di sana aku nih lagi jadi capek-capek nih untuk healing. Nah beberapa ini kayak yang udah deh, aku belajar mengendalikan diriku untuk menerima apa adanya kondisi hubungan kita. Beberapa ini bisa bilang kayak kamu tuh nggak setia Gemini. Nah seperti itu, kamu kelihatan tuh pasif di hubungan kita. Nah ya, kalau dia bisa ngomong sama kamu tuh aku lihat tuh pasif, maunya banyak, upayanya sedikit. Ini sorry ya, maaf ya, maaf. Mari hanya menyampaikan saja di sini. Tidak ada niatan untuk menghina kamu ya Gemini ya. Mari netral di sini, mari nggak kenal secara pribadi siapa kamu, mari juga nggak paham tentang siapa beliau ini. Tapi mari di sini menarik energi saja, ya, jangan marah ya. Nah seperti itu. Jadi kayak yang memang kalau sebaik-baiknya aku ninggalin kamu gitu loh. Kalau dia bisa ngomong, aku harusnya ninggalin kamu di sini. Tapi kok kayaknya enak banget kamu kalau aku nih cepet-cepet ninggalin kamu. Enak banget sama kamu. Kamu bisa melenggang kangkung. Sementara aku tuh pergi dengan membawa luka. Di sana. Ini orang ngintip-ngintip kamu terus. Mau kamu sedang berhubungan atau ini adalah mantannya kamu, ngintip-ngintip kamu ini. Gitu ya, stalking, mengkorek-korek nih, kamu lagi sama siapa, dengan siapa. Itu ya, lagi ngapain gitu, di mana? Gitu. Lagi ngorek-ngorek di sini. Ini lagi kayak bertanya, apa benar kamu ini nggak sayang sama aku? Apa benar kamu ini gak cinta sama aku? Kamu ini mau ngapain sih sama aku sebenarnya? Nah, banyak nih pertanyaan dia. Ya, banyak banget. Maunya ini ya satu sisi ya. Terkadang apa aku aja kamu berantem ya? Gitu. Apa tak gegerin aja lah sekalian ini? Gitu. Karena menurut dia kok kayaknya dalam misalnya ya ada argumen antara kalian berdua. Dalam adu argumen itu cenderung dia yang kalah. Jadi datang dia kesel gitu loh. Kok aku yang kalah terus nih. Makanya apa aku aja kamu berantem. Gitu ya. Apa aku aja kamu gegeran kita ya. Gitu. Biar puas dulu hatiku ini. Biar kamu tahu ini aku ini sakit gara-gara kamu. Gitu. Tapi sebentar kemudian dia bisa itu ya, diri dia tuh bisa sabarlah, tenanglah, udahlah nggak ada masalah. Gitu dirinya dia ngomong sama diri dia sendiri. Udahlah terima aja lah, ya memang udah terjadi hal itu. Ya memang Gemininya keras seperti itu. Ya memang
tukang ngajak ribut, tukang menghadirkan konflik, ya udahlah, sudah. Nah, mau dia ngomong ke diri dia pula di sana. Nah, kayak gitu ya. Intinya ya, kalau seseorang itu pengen, kalau ada apa-apa di dalam relationship-nya kalian, dia yang lebih cepat move on dari kamu. Ya, kalau maunya dia. Jangan kamu yang duluan menemukan pasangan. Mesti dia yang duluan temuin pasangan. Baru gitu. Nah, jadi kayak yang selama ini dia ngerasa aku tuh udah banyak berjuang di sini. Dengan kamu tuh nggak mudah gini. Tapi aku pastikan aku sudah banyak berjuang untuk hubungan kita. Tapi kok tega-teganya lah kamu ya seperti ini. Malah kamu ketahuan jalan sama cowok lain, bermesraan sama cewek lain. Kok tega lah kamu ini gini. Nah, kayak gitu dia. Kamu gak boleh ninggalin aku. Kalau gak aku yang memilih untuk meninggalkan relationship ini, sebenarnya kamu tuh gak boleh. Aku gak mau. Nah, di situ dia. Kalaupun ini misalnya ya banyak ributnya, banyak berantemnya, maunya dia tuh akulah dulu yang menang. Kayak gimana memangnya kalau aku ini menang dalam argumennya kita? Nah, seperti itu. Kamu kok di matanya dia gini, kok kamu tuh nggak pernah mencoba untuk merayu aku? Atau gini, dia menganggap kalau kamu gini berhutang maaf sama dia. Gitu. Mestinya kamu tuh menebus dulu nih salah-salahnya kamu sama aku. Minimal dengan cara minta maaf. Gitu. Ada aja lah sakit hatinya seseorang ini tuh ya, yang dia derita, yang dia tuduhkan bahwa kamu adalah sumber sakit. Kamu adalah sumber perihnya dia. Gitu. Terkadang dia tuh bisa kayak, kok kamu tuh nggak menghargai ya rasa cinta yang aku tumpahkan ke kamu. Sulit banget kamu tuh mau membuka diri untuk menerima aku ini. Kok sulit banget lah kamu. Nah, di situ. Boyo kamu tuh lebih usaha di hubungan kita gini. Boyo kamu tuh bisa lebih baik lagi dalam hubungan kita. Gitu ya. Kok kamu tuh enggak menumbuhkan cintamu untukku? Karena ini beberapa itu kayak bilang kamu tuh nggak sayang sama dia, kamu tuh nggak cinta sama dia. Gitu. Entah mengapa kamu tuh mau sama dia atau berjalan dengan dia atau berdekatan dengan dia, gitu ya. Tapi dia tahu, tapi dia merasa atau dia menduga kalau kamu tuh nggak cinta sama dia. Nah, kayak kita di sana. Tapi memang andaikan pun misalnya ya, kamu menggoda dia, kamu merayu dia, pun tidak gampang untuk dia luluh hati, ya, untuk dia kembali tersembuh hatinya. Harus banyak percobaannya kamu, harus banyak upayanya kamu, baru dia bisa memaafkan kamu. Orangnya agak-agak saklek-saklek juga ini, gitu ya. Tapi dia bisa menganggap kalau kamu saklek, kamu yang saklek di sini. Nah, kayak gitu. Jadi suasana hati dari seseorang ini tuh acak aduk berantakan oleh sebab kamu. Pikirannya dia mengharapkan kalau kamu tuh datang, ya. Tapi sekaligus dia kalau bisa move on dari kamu. Tapi walaupun demikian ya, pengen dia, satu sisi dia pengen cepat-cepat move on dari kamu. Tapi apakah memang seperti itu? Dia gampang let go? Tidak. Lambat ini. Lambat orang ini. Kadang-kadang dia tuh mau tuh membujuk dirinya dia, udahlah nggak usah cari cowok lain, nggak usah cari cewek lain. Jangan-jangan Gemini ini tuh akan datang besok, akan datang lusa. Udahlah nggak usah ganti
mengganti orang baru di urusan asmara, sendiri aja lah dulu. Nah, itu mau dia tuh, sendiri aja lah dulu. Syukur-syukur kalau kamu tuh datang, syukur-syukur kalau kamu tuh hadir. Nah, kayak gitu dia ya sama kamu Gemini. Oke, baik, itu ajalah mungkin yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih tumpukan kartu ketiga. Terima kasih banyak sudah ikut memilih. Mari tutup videonya. Terima kasih, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.